Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Syahrul Ramadan, Salsabila Ananda Bahtiar, Sabrina Najwa Fazira, saya sendiri Putri Kembang, dan juga Sofa Tasya Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai osteoporosis. Dalam presentasi kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu definisi dari osteoporosis. Yang kedua, faktor penyebab osteoporosis, yang ketiga pencegahan osteoporosis, dan yang terakhir ada treatment osteoporosis. Yang pertama adalah definisi osteoporosis akan dijelaskan oleh Elsa. Osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik yang ditandai oleh penurunan densitas massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Selain itu, menurut Konferensi Pengembangan Lembaga Konsensus Kesehatan Nasional, osteoporosis adalah kelainan tulang yang ditandai dengan berkurangnya kekuatan tulang yang menghasilkan peningkatan resiko patah tulang. Di Indonesia sendiri, osteoporosis dikenal dengan sebutan keropos tulang. Adapun faktor penyebab terjadinya osteoporosis yaitu yang pertama faktor usia. Setiap peningkatan usia 10 tahun, maka risiko meningkat 1,4 hingga 1,8 kali. Yang kedua ada faktor genetik. Kaum Kaukasian dan Oriental lebih beresiko mengalami osteoporosis dibandingkan kulit hitam dan Polinesia. Yang ketiga ada jenis kelamin. Osteoporosis juga lebih banyak dialami perempuan dibandingkan laki-laki. Yang keempat ada faktor lingkungan. Hal yang mempengaruhi yaitu defisiensi kalsium, kurangnya aktivitas fisik, merokok, alkohol, obat-obatan seperti kortikosteroid, antikonvulsan, heparin, dan siklosporin. Dan pada resiko jantung yang meningkat seperti gangguan penglihatan dan gangguan keseimbangan. Yang terakhir ada defisiensi estrogen dan androgen, serta penyakit kronik juga merupakan faktor risiko terjadinya osteoporosis. Selanjutnya adalah pencegahan osteoporosis. Yang pertama itu adalah rutin berolahraga. Pencegahan terhadap osteoporosis bisa dilakukan dengan rutin berolahraga. Semakin aktif Anda bergerak dalam berolahraga, kepadatan dan kekuatan tulang Anda akan semakin meningkat. Oleh karena itu, aktivitas fisik selama masa kanak-kanak dan masa remaja sangat dianjurkan karena menjadi bekal agar tulang tetap kuat di masa depan. Pada usia 30 tahun, kepadatan tulang mencapai puncak maksimal. Yang kedua, itu ada perbanyak asupan kalsium. Kalsium adalah nutrisi yang baik untuk mempertahankan tulang yang sehat dan kuat, serta mencegah patah tulang karena osteoporosis. Yang tiga, itu ada konsumsi vitamin D. Vitamin D dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium dan juga meningkatkan kesehatan tulang. Selain rutin berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 10 hingga 15 menit, Anda juga bisa mendapatkan asupan vitamin D dengan mengonsumsi makanan atau suplemen. Kebutuhan vitamin D harian untuk usia 50 hingga 70 tahun yaitu 600 international unit atau IU, sementara setelah memasuki usia 70 tahun ke atas, kebutuhan itu meningkat hingga 800 international IU. Yang keempat adalah penuhi kebutuhan protein. Sekitar 50% tulang terbuat dari protein. Asupan protein yang rendah dapat mengurangi penyerapan kalsium pada tulang. Akibatnya, proses pembentukan tulang terhambat dan tulang jadi mudah rapuh. Maka oleh karena itu, jika ingin melakukan pencegahan terhadap osteoporosis, penuhi kebutuhan protein harian dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, seperti ikan, daging, telur, keju, dan juga susu. Yang kelima yaitu menjaga berat badan. Selain dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga, menjaga berat badan juga tak kalah penting untuk menjaga kesehatan tulang. Pasalnya, orang yang berat badannya kurang beresiko osteopenia dan osteoporosis. Berat badan rendah merupakan faktor utama penyebab turunnya kepadatan tulang dan pengeroposan tulang. Yang terakhir adalah menghindari rokok. Menurut National Osteoporosis Foundation, kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko osteoporosis. Maka itu, jika Anda seorang perokok, lebih baik berhenti demi cara mencegah osteoporosis. Selanjutnya adalah treatment pasien osteoporosis. Yang pertama ada terapi
sulih estrogen, di mana terdapat reseptor estrogen alfa dan beta yang berperan dalam apoptosis osteoklas, sehingga terapi ini sangat efektif untuk mencegah osteoporosis pada perempuan pasca menopause. Yang kedua ada bifosfonat. Bifosfonat oral merupakan obat yang efektif, terjangkau, dengan data keamanan jangka panjang untuk sebagian besar senyawa. Obat ini juga dipertimbangkan sebagai terapi farmakologi lini pertama untuk perempuan pasca menopause dengan risiko tinggi fraktur yang telah disetujui oleh FDA untuk osteoporosis yang disebabkan oleh glukokortikoid. Yang ketiga yaitu ada teriparatide. Obat ini merupakan rekombinan human parathyroid hormone yang disebut dengan PTH peptide dan satu-satunya obat anabolik yang saat ini disetujui oleh terapi osteoporosis yang menstimulasi pembentukan tulang osteoblastik sehingga memperbaiki kualitas dan massa tulang. Yang ketiga, yang terakhir ada romosozumab. Obat ini merupakan antibodi terhadap sclerostin yang memperlambat pembentukan tulang baru dan telah disetujui untuk terapi osteoporosis pada perempuan pasca menopause dengan risiko tinggi fraktur. Obat ini merupakan salah satu-satunya obat yang memiliki efek meningkatkan pembentukan tulang dan menurunkan reabsorpsi tulang sehingga menurunkan risiko fraktur dengan cepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.